mencegat, menahan, menangkap. Menurut Anda mengapa ini penting untuk dituliskan atau diserukan di dalam pernyataan sikap Global Peace Convoy Indonesia? Ya karena hari ini dunia kan dikontrol oleh media kan. Kalau bicara media, kita bicara narasi. Dan siapa yang menguasai narasi, maka dia menguasai media. Siapa yang menguasai media, maka dia menguasai dunia gitu kan. Dan hari ini narasi seperti penculikan, kemudian juga penangkapan, ini akan sangat istilahnya berpengaruh pada konsekuensi gitu kan. Karena kalau kita bicara penangkapan atau misalnya pencegatan, seolah ini adalah hal yang legit, hal yang legal. Oh berarti wajar lah mereka ini para teroris dan mereka ditangkap. Itu kan kalau kita terbesit ya kalau bicara ditangkap. Tapi kalau bicara penculikan, nah ini ilegal. Iya, jadi Mas Husein, konsekuensinya apa? Ini adalah Mas Husein, jadi mengapa menurut Anda penting narasi atau kata-kata yang diucapkan oleh Kementerian Luar Negeri begitu dikritik ketika tidak mau mengatakan bahwa ini adalah penculikan? Apa bedanya dengan penahanan? Mengapa ini penting? Iya, tadi yang saya katakan, kalau penahanan itu bisa jadi ya istilahnya artinya objek itu bersalah, maka ditangkap, itu kan. Penahanan itu pondasinya adalah legitimasi, legalitas, legit gitu ya. Tapi kalau penculikan, berarti penculik ini kriminal, sementara korban yang diculik itu adalah korban yang tidak bersalah. Itu penting. Jadi kalau kita mengatakan penangkapan, Israel menangkap aktivis global, orang akan melihat, oh, memang wajar dong. Ini sebuah hal yang legit untuk dilakukan oleh Israel. Tapi kalau kita menggunakan istilah penculikan, ini artinya ada ketegasan di situ bahwa yang dilakukan oleh IDF ini adalah ilegal, ini adalah kejahatan, dan para korban penculikan itu adalah mereka yang korban dan tidak bersalah. Ini penting sekali, dan ini menunjukkan sikap dan posisi Indonesia ya. Ini semua berkaitan, ini semua adalah siklus yang harus difahami oleh pemerintah, dan ini hari ini kita kan bicara dunia media sosial ya, di mana orang ini bisa menginfluencerkan macam-macam gitu kan. Yang saya takutkan ya, kata-kata blundernya pemerintah ini nanti dijadikan alasan atau dijadikan senjata oleh orang-orang Zionis Indonesia untuk mengatakan bahwa memang kita ini aktivis GSF ini adalah teroris, dan itu senada dengan tuduhan Ben Gvir misalnya yang mencaci maki para aktivis dan mengatakan ini teroris. Nah, jadi kan kita nggak mau ada satu kesetaraan atau narasi yang sama antara Ben Gvir si penjahat genosida itu dengan Menlu. Ya, Mas Husein. Halo, Mas Husein. Dan ini sangat mengecewakan sekali bagi kami masyarakat sipil, dan ini sangat memalukan. Aduh, ini freezing nih. Mulai ya? Iya, Mas Husein, kita sudah bisa mendengar suara Mas Husein lagi. Silakan dilanjutkan, Mas. Iya, jadi itu menurut saya pentingnya kita memilah dan memilih dengan bijak narasi yang disampaikan, apalagi ini global loh. Tragedi GSF ini global, makanya Global Flotilla. Artinya dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Jangan sampai pemerintah ini tidak hanya mengecewakan sipil, tapi juga ditertawakan oleh dunia internasional karena melihat tidak ada ketegasan di situ. Baik. Nah, dan bicara tentang bagaimana penanganan krisis ini, kedepannya kita jangan terlalu fokus bagaimana mengantisipasi, tapi kedepannya pemerintah harus hadir di setiap rangkaian persiapan acara GSF ini dan memberikan ultimatum dari awal. Kami pemerintah Indonesia melepas para aktivis untuk membawa bantuan ke Gaza, dan kami ingatkan kepada Israel ya agar jangan coba-coba mendekati gerakan yang ilegal dan dilindungi oleh internasional. Nah, itu yang kita inginkan dalam GSF ke depannya dari pemerintah Indonesia. Oke. Mas Husein, kalau dibandingkan dengan respon negara-negara lain yang warga negaranya menjadi korban dan juga ikut diculik, ditahan dan juga disiksa oleh pemerintah Israel, apa yang Anda sesalkan atau sayangkan dari sikap pemerintah Indonesia? Ya, sekali lagi Spanyol yang merupakan negara mitra genosida sejak awal saja sudah berani menunjukkan ketegasannya gitu kan, mengecam langsung ya. Mas Husein, mohon maaf suaranya tidak terdengar lagi.
apa namanya itu, para pasukan keamanan perdamaian di Lebanon, itu saja yang sudah memakan 3 atau 4 nyawa dibunuh, itu kita nggak ada kecaman. Iya. Jadi benar-benar pemerintah harus benar-benar menunjukkan, ya, memberikan konfirmasi dan kualifikasi yang jelas agar kami masyarakat ini nggak ambigu, nggak abu-abu gitu kan, apakah apakah prinsip berdirinya Indonesia anti kemerdekaan ini sudah berubah undang-undangnya. Apakah perlu dicoret itu alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 atau masih berlaku dan masih dihormati oleh para pemegang kebijakan di negara Indonesia ini. Oke, baik Pak Tabrani, ini kalau kita melihat rentetan kejadian ini kemudian mencoba mencari benang merah, Pak Tabrani, apakah memang sudah saatnya pemerintah Indonesia mengevaluasi dengan cepat bagaimana keanggotaan Indonesia di BOP? Karena tentara nasional kita sudah jadi korban, kemudian relawan kemanusiaan kita kemarin diculik dan disiksa. Tetapi kalau mengamati bagaimana pernyataan kutukan dari Kemenlu Republik Indonesia kemarin, mengutuknya pun tidak jelas mengutuk pada siapa. Ya Mas Selvi. Ya, jadi kan begini ya. Fakta di lapangan sekarang itu kan 82% fisik Gaza itu kan sudah hancur. Ya kan? 60% wilayah Gaza itu sekarang diduduki oleh Israel. Itu fakta. Kemudian secara militer, saya tidak tahu pasti, tapi biasanya kalau fisik itu hancur, terowongan itu kan sudah dihancurkan oleh pemerintah Israel. Lalu cara menyelesaikannya bagaimana ya? Menyelesaikan itu tentu harus melalui politik. Kalau tidak melalui politik ya Indonesia bisa masa mau berperang ke sana? Tidak mungkin gitu. Menjaga pasukan perdamaiannya terasa sudah banyak, ya kan? Jadi penyelesaian politik itu kadang-kadang ya sangat menyakitkan karena banyak pihak yang tidak puas. Tapi situasi ini kan dijelaskan oleh pemerintah Presiden Prabowo, ini harus diselesaikan. Itu ada 72.000 warga Gaza menjadi korban, dibantai oleh Israel. Itu masa dibiarkan? Penyelesaiannya adalah penyelesaian politik. Nah, penyelesaian politik itu dengan keberanian kita ikut dalam Board of Peace. Board of Peace itu kan mau menyelesaikan konflik. Ini kan baru dimulai ya, belum berjalan secara maksimal. Ya, yang lain-lain itu kita lihat sebagai tentara kita sebagai misi perdamaian juga ikut menjadi korban. Tapi kalau tidak ada penyelesaian ya warga yang mati tentu akan lebih banyak karena Israel itu adalah aktor negara dengan kekuatan penuh. Sementara warga sipil kan tidak punya senjatanya pun senjata yang terbatas. Kalau dulu Gaza itu dianggap sebagai tantangan berat bagi Israel, tapi setelah berperang 3 tahun terberatnya, tentu ini harus diselesaikan ya. Kalau nggak diselesaikan ya siapa yang mau melanjutkan perang terus-menerus, kan tidak ada. Gitu. Baik. Jadi menurut saya, walaupun itu belum memberikan hasil yang positif, ya penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah itu harus dilanjutkan supaya memberikan solusi kepada warga Gaza. Dilanjutkan artinya tetap berada di dalam BOP, Pak Tabrani. Ya harus tetap itu. Kalau keluar no choice kemana? Oke, kalau di dalam bayangan Anda konkretnya bagaimana sebenarnya pemerintah seharusnya melakukan tekanan politik itu? Ya kan sekarang Presiden bisa bicara dengan Trump ya. Dengan Trump itu kan bisa memberikan pemenahan ekspansi lebih lanjut. Karena sekarang itu yang bisa dilakukan. Sebagaimana misalnya nih, ini Syria bagaimana keluar dari krisis yang panjang. Itu kan melalui dialog yang disponsori oleh Muhammad bin Salman dari Saudi. Sehingga sanksi-sanksi terhadap Syria itu bisa diselesaikan. Ini salah satu contoh gitu. 6 di Turki pelan-pelan bisa pulang dan memberi harapan di Syria. Nah, kita berharap warga Gaza juga begitu. Setelah banyak yang mati tentu itu harus diakhiri gitu. Peran pemerintah yang berani mengambil jalur BOP itu menurut saya adalah pilihan
yang tersedia di antara ya pilihan lain yang sudah tidak efektif. Karena PBB sendiri serangan sudah nggak efektif, ya kan? Maka ditawarkan jalur yang lebih cepat untuk menyelesaikan kemelut kemanusiaan di Gaza. Itu hasil lebih lengkap, ya kita tunggulah bagaimana proses demi proses sedang berjalan. Baik, menyinggung tadi yang Anda katakan sebelumnya Pak Tabrani soal ICC, International Criminal Court yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, dan setelah surat perintah itu kemudian diterbitkan, beberapa negara Eropa sudah menyatakan akan menangkap Netanyahu jika ia memasuki wilayah mereka. Dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sudah mengatakan bahwa Korea Selatan juga harus mengambil keputusan terkait hal itu. Menurut Anda dengan pernyataan bersama seperti ini ada gelombang kesepahaman tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap terhadap Netanyahu, haruskah pemerintah Indonesia juga bersikap? Ya, pemerintah Indonesia kan sekarang ini ada peran yang dilematis ya. Kan dia mau ikut dalam juru damai. Kalau dalam juru damai tentu dia tidak bisa berada pada satu sisi secara ekstrim. Misalnya dia ingin mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Ya kan nggak mungkin dia mengecam Israel terlalu keras. Kalau dia kecam terlalu keras, misalnya Netanyahu lewat udara Indonesia kami tangkap juga, itu kan buyar semua upaya perdamaian. Mana yang harusnya jadi prioritas, Pak Tabrani? Kan juga ada begitu, misalnya Pak Tabrani? Mana yang harusnya jadi prioritas? Apakah menjadi nasional kita nggak bisa. Halo? Ya kan Indonesia sudah mengambil jalur mau mendamaikan dua pihak. Oke, Kalau jadi pilihannya dua pasif pihak, ya? Dia tidak boleh menjadi musuh dari dua pihak. Jadi pilihannya Tidak terlihat pasif oleh aktif, publik. Tetapi tidak. Ya pasif kan karena belum nampak hasil-hasil yang jelas. Yang jelas sekarang ini dia bisa berjuang menghentikan pembantaian terhadap warga Gaza. Itu kan peran BOP ya, yang Prabowo ikut di situ gitu. Menerus. Setidaknya secara formal gencatan senjata kan berlaku gitu. Baik. Pak Tabrani, Mas Hussein, ini tampaknya ada gangguan audio. Kita akan coba perbaiki. Kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda berikut. Saksikan Sportcast malam ini